Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita masuk dalam ruang doa. Kami mengucap syukur Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia buat kami. Bapa yang baik, kalau sebentar Bapa, kami akan beribadah Yesus. Kami rindu Roh Kudus boleh hadir dalam tempat ini, menaungi setiap hati kami sehingga kami semakin melekat erat kepadamu Bapa. Berkati ibadah hari ini, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, duduk diam dan tenang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, Kids Kunci Daud Tuhan. Berkati mereka, mereka juga akan beribadah. Berkati pengertian untuk mereka, hikmat buat mereka. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, jemaat yang belum hadir di tempat ini Tuhan, berkati sertai mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Juga Engkau berkati keluarga kami, jemaat-jemaat yang belum bisa hadir, yang juga menikmati hadirat-Mu dalam online, juga berkati mereka Bapa. Waktu ke depan Yesus kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Bila damai sejahtera pagi hari ini melimpah, amin.
Mari sama-sama kita berdiri bersama. Katakan dia adalah segalanya bagi kita. Amin. Berikan kanan kiri, katakan kanan kiri, katakan Tuhan mengasihi engkau pagi hari ini. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, katakan haleluya. 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 Dialah segalanya bagiku. Amin. Semua bergoyang semua. Mari semua memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Amin. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan
Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus. Siapa Yesus. Siapa Yesus. Haleluya. Saudara, semua orang harus tahu, amin. Hari-hari ini kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya banyak orang penuaian besar-besaran terjadi di tahun ini, amin. Banyak kita tetap mengasihi Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang merasakan kebaikan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan terima kasih buat kebaikan buat Tuhan. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Sebab anugerah yang melimpah atas kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita.
Amin. Walaupun topan melanda dalam bentuk apapun, tapi Tuhan tak pernah melepaskan tangan kita. Amin. Berkatnya selalu ada bagi kita semua tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh bergoyang bersama-sama dengan saya? Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Bersama-sama. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Berkatlah berkatnya pasti kau berat, dan bernyanyi penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala juara. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala juara. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala malah terdengar, kalau namaku dipanggil juara. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala juara. Kalau bunyi sangkakala juara. Kalau bunyi sangkakala. Haleluya. Ku ada. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sedikit kita luar biasa. Hari ini adalah Countries Day. Kita semua pakai kata-kata. Kalau Kak Indra mungkin kata-katanya nggak kelihatan sama kamu. Amin. Nah sekarang kita akan memuji lagi, dan pujian ini sangat disukai oleh Om Agana. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Some bright morning when the last is over,
syukur Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersukacita Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau taruh setiap hati kami Yesus hanya untuk Engkau Bapa. Kami mau jujur Tuhan di hadapan-Mu Bapa dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tuhan yang sanggup, yes, menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau pergi, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya
Yesus. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami mau angkat tangan kami, ku kan bersarang. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan bersarang, aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam hati-Mu. Ku kan Dalam segala keadaan kami memilih menyembah-Mu Tuhan. Pilihan kami menyembah Tuhan dan beribadah kepada-Mu di sepanjang umur kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang akan bisa selalu kami andalkan di segala keadaan, di segala situasi, di setiap musim kehidupan kami. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang tangannya selalu memegang kami, yang siap menggendong kami, yang menuntun kami di jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami percayai pribadi-Mu Tuhan, melampaui persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami penyembah-penyembah-Mu yang membuka hati untuk ditaburi benih firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan, agar segala yang terbaik dari firman Tuhan kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang penyembahan. Saya akan beri judul firman Tuhan hari ini, kepada siapa kamu menyembah. Kita baca terlebih dahulu dari Yosua 24. Dikatakan di dalam firman Tuhan seperti ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita ganti kata beribadah dengan menyembah. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah kepada Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita akan selalu dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Betul ya? Hari ini aja kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Teman-teman pakai kotak-kotak semua kompak. Yang khotbah enggak kompak dewe. Ada baju kotak-kotaknya sudah kekecilan, Pak. Mohon maaf. Perut saya offsetnya terlalu lebar ya. Jadi akhirnya saya memilih yang netral-netral saja. Kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Milih pacar yang muda-muda ya. Mau pacar yang oriental atau yang lokal, itu kan pilihan. Milih sekolah, milih jurusan, milih pekerjaan, apapun itu di dalam kehidupan kita akan selalu dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Yosua mengingatkan ketika bangsa Israel ini sudah berhasil mendapatkan tanah Kanaan, di dalam Yosua 24 ini adalah di akhir-akhir kehidupannya Yosua. Yosua umurnya sudah cukup lanjut, kalau saya tidak salah 110 tahun usianya. Dia sudah memimpin bangsa ini. Yosua mempunyai beban yang tidak mudah, harus meneruskan tongkat estafet dari seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Musa itu memimpin orang Israel dengan sangat luar biasa, tidak gampang menggantikan Musa. Tapi Yosua bisa memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan dengan luar biasa karena ada pertolongan Tuhan. Dan di akhir kehidupannya, dia memberikan pesan kepada bangsa Israel yang akan ditinggalkannya. Diingatkan lagi. Dan dia memberikan sebuah penegasan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kok Yosua mengingatkan ini? Bukankah orang-orang Israel yang bersama-sama dengan Yosua, mereka melihat bagaimana Tuhan menolong mereka ketika menaklukkan Yeriko, ketika mereka menaklukkan kota Ai, ketika menaklukkan kota-kota yang lain. Bukankah seharusnya cukup ketika mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan mereka itu Tuhan yang luar biasa? Seharusnya tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi Yosua sadar bahwa sebuah perjalanan mengiring Tuhan itu belum sepenuhnya berakhir sampai kita betul-betul dipanggil pulang kepada Tuhan. Jangan sampai di akhir kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai di akhir kehidupan karena beban yang semakin sulit. Hidup di hari-hari ini sulit. Kita sadar itu. Dan firman Tuhan pun juga mengatakannya, di hari-hari terakhir itu hari-hari yang sukar. Yosua mengingatkan ini. Dan kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Hakim-Hakim 2, apa yang Yosua khawatirkan, ternyata itu terjadi. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusaka untuk memiliki negeri itu. Jadi orang Israel sudah dibagi tanahnya, mereka kembali ke daerah yang sudah dibagi-bagi itu untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mengerikan Bapak Ibu. Bangsa Israel yang dipimpin keluar dari tanah Mesir
Selama 40 tahun Tuhan tunjukkan kedahsyatannya di padang gurun. Dan di zaman Yosua dipimpin untuk masuk ke tanah perjanjian dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Tetapi pada satu masa dikatakan firman Tuhan, bangkitlah angkatan yang lain. Bukan berarti ketika kita menjadi orang tua yang percaya kepada Tuhan, maka anak-anak kita otomatis menjadi anak-anak yang akan mengenal Tuhan. Saya memberi pesan untuk generasi-generasi muda, anak-anak kita yang harus kita gembalakan di rumah kita. Dimulai dari rumah kita, kenalkan mereka dengan pribadi Tuhan. Karena tidak ada jaminan kalau orang tuanya mengalami Tuhan, maka anaknya otomatis tidak, Bapak Ibu. Mereka akan mengalami sendiri sebuah pengenalan, sebuah pengalaman, dan sebuah pendalaman kehidupan bersama Tuhan. Dan itulah penyembahan yang ingin saya bahas pagi hari ini. Ketika kita berbicara tentang penyembahan, ada 3P yang ingin saya bahas hari ini. Yang pertama, penyembahan itu harus diawali dengan yang namanya ini, pengenalan. Firman Tuhan berkata tadi, bangkitlah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan akibat karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka akhirnya beribadah kepada Baal, beribadah kepada orang lain. Penting untuk melakukan penyembahan dimulai dari sebuah pengenalan. Tuhan Yesus ketika berbicara dengan wanita di Samaria, ini yang dibahas oleh Bapak Gembala dan Pak Heri kemarin. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayakah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dari ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti tanpa pengenalan kita bisa menyembah juga. Tapi akhirnya penyembahannya salah. Dan Tuhan Yesus bilang, kami menyembah apa yang kami kenal. Bukankah kita, murid-murid Tuhan, seharusnya sepakat dengan kalimat Tuhan Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaannya sekarang, siapakah Tuhan yang kita kenal dalam kehidupan kita? Siapakah Tuhan itu? Sebagai siapa kita mengenal Tuhan? Itu adalah berbicara tentang pengenalan kita. Dan pengenalan akan Tuhan itu harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Yang Pak Heri sampaikan minggu yang lalu. Kita harus mau untuk lebih mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika berbicara tentang kebenarannya, tidak ada kebenaran yang lain selain firman Tuhan, titik. Kebenaran yang kita percayai, kebenaran yang akan terus kita gali adalah kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Dan kalau kebenaran kita bersumber dari firman Tuhan, akan ada harga yang dibayar ketika kita melakukan setiap kebenaran firman. Itulah salib yang kita tanggung. Tetapi penderitaan karena kita hidup di dalam kebenaran, itu justru yang akan membuat kita memiliki pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan kita. Selama kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai kita mengalami kehidupan yang sulit, itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita hidup di luar kebenaran, karena kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan. Miliki sebuah pengenalan. Karena ketika kita memiliki pengenalan, maka penyembahan kita itu bisa lahir dari sebuah ketulusan. Penyembahan itu lahir dari sebuah kejujuran.
Seperti yang lagu terakhir tadi katakan. Jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, apa sih yang mau kita tutup-tutupi? Tuhan itu Tuhan yang maha tahu semuanya. Bahkan sebelum saya membuka mulut saja, Tuhan tahu apa yang ingin saya katakan kepada Tuhan. Jujur kadang tak sanggup menghadapi semua bebanku. Betul Bapak Ibu? Jujur, hari-hari ini rasanya beban yang dihadapi dalam kehidupan bagi saya itu beban yang begitu berat. Tidak mudah. Tapi di tengah menghadapi situasi yang tidak mudah, pengenalan kita akan Tuhan itu akan membawa kita untuk tetap menyembah Tuhan. Ku tahu Kau sanggup, tahu aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kata-katanya keren. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Faktanya Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa seperti lagu yang kita nyanyikan? Lagu ini terinspirasi dari Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika dia harus dilemparkan ke dalam dapur api, dia berani berkata, sekalipun Tuhan itu loh ndak nolong kami ndak akan nyembah Baal yang raja buat. Keren Bapak Ibu. Kenapa dia bisa sampai ke titik itu? Karena dia mengenal. Dan ketika kita mengenal Tuhan, ibadah kita, penyembahan kita itu bukanlah sesuatu yang harus dipaksa-paksa lagi. Karena penyembahan seharusnya lahir dari kehausan, bukan dari keharusan. Tanpa pengenalan, kita akan terjebak dari yang namanya harus melakukan ini. Kalau berdoa itu harus merem. Kalau nyanyi itu harus lompat-lompat. Kalau ke gereja itu tidak boleh rame-rame, tidak boleh keplok-keplok. Itu semua yang akhirnya menjebak kita kepada yang namanya keharusan. Harus ini, harus itu. Kita melakukan tata cara ibadah dan kita kehilangan esensi ibadah. Esensi dari sebuah penyembahan seharusnya lahir dari rasa hausmu akan Tuhan. Haus, bukan harus. Karena itulah yang membuat gereja akhirnya terpecah-pecah. Yang satu ngomong, oh harus A. Yang satunya lagi ngomong, oh harus B, harus C. Akhirnya bentrok, gak karu-karuan. Doa kok melek, doa itu ya merem. Nyanyi kok keplok-keplok, kok dadak nggawe drum. Nyanyi ku sing alon ae. Tanpa pengenalan, akhirnya terjebak kepada kita menjalankan sebuah liturgi agamawi. Pengenalan Bapak Ibu. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, saya suka dengan apa yang Sidney Mohede katakan. Penyembahan itu bukan karaoke rohani. Penyembahan itu harus lahir dari sebuah pengenalan. Karena kalau karaoke rohani, kita hanya akan menirukan apa yang ada di depan tanpa kita tahu apa sih sebetulnya yang kita nyanyikan. Tapi kalau kita kenal pribadi Tuhan yang kita sembah, kita menyanyi bukan lagi karaoke Bapak Ibu, tapi kita menyanyi dengan rasa haus kita, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada pribadi Tuhan yang kita sembah. Amin. Miliki sebuah pengenalan. Dari pengenalan inilah pada akhirnya yang akan membawa kita pada yang kedua, pengalaman. Pengalaman kita dengan Tuhan. Daud menuliskan dengan sangat baik di dalam Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal. Saya akan ajak kita baca lagi Mazmur ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita belajar dari Mazmur ini. Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud berkata dia sedang mengalami situasi yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Seperti Tuhan gembala dan dia domba. Domba ketika menemukan padang rumput yang hijau itu senang, Bapak Ibu. Situasi yang menyenangkan. Dia membimbing aku ke air yang tenang, keadaannya damai, tentram, tidak ada badai, tidak ada masalah, segar jiwanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, Daud menggunakan kata ganti orang ketiga dengan menyebut Tuhan itu ia. Ketika dia mengalami situasi yang sepertinya nyaman, tenang, enak. Tetapi ketika memasuki ayat yang keempat, Daud memasuki situasi yang berbeda, yang bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud menyebut Tuhan dengan kata ganti orang yang kedua, bukan lagi kata ganti orang ketiga. Daud menyebut Tuhan dengan sebutan Engkau. Sekarang kondisinya lebih personal lagi, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Pengalaman di situasi yang tidak mudah membuat pengenalan kepada Tuhannya semakin dekat. Dia menyebut Tuhan dengan Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pengalaman yang kita alami di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, tidak selamanya pengalaman yang penuh dengan matahari yang bersinar terang. Ada kalanya pengalaman itu pengalaman di malam-malam gelap, di mana sepertinya kita tidak lagi melihat ada cahaya di sana. Sebuah pengalaman perjalanan bersama Tuhan itu akan membawa kita kepada sebuah pengenalan yang lebih personal dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita mengenal Dia dari apa yang dikatakan orang. Seperti yang orang Samaria yang sudah diceritakan Bapak Gembala dan Pak Heri. Ketika dia menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, di akhir ayat di Yohanes itu dikatakan, sekarang kami sendiri mengenal Tuhan. Bukan lagi dari apa yang dikatakan oleh orang Samaria ini. Pengalaman itu akan membuat kita mengalami Tuhan secara personal, secara pribadi. Dan pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan inilah yang pada akhirnya akan membuat kita tetap tegak berdiri mengikut Tuhan sampai kapanpun. Karena gak selalu Bapak Ibu kita bisa mengandalkan orang-orang yang kelihatan di samping kanan dan kiri kita. Ada waktunya anak-anak harus meninggalkan rumah. Seperti yang saya alami sekarang, Kak Eni alami, Kak Mas Yudi alami. Anaknya kuliah di luar kota. Dan ketika mereka jauh dari orang tua, kita gak bisa lagi mengawasi mereka. Pengenalan dan pengalaman mereka secara pribadi dengan Tuhanlah yang akan membuat mereka memilih tetap menyembah Tuhan di sepanjang umur hidup mereka. Jadi ketika situasi tidak mudah terjadi, biarlah doa kita berubah. Tuhan, izinkan aku mengerti pengalaman baru melalui peristiwa ini. Kita pengennya ketika hadapi situasi yang sulit itu cepat-cepat ditengking. Betul gak sih? Pengennya ndang mari gitu loh. Kalau hari ini kena masalah, besok tidur, bangun melek, biar itu masalah ya buyar. Pengennya gitu.
Saya ini ya, enggak tahu kalau yang lain. Atau jangan-jangan teman-teman jemaat kunci Daud seneng nek kena masalah itu suwiyai Pak Indra. Enak kok masalah itu. Wah, luar biasa berarti. Ajari kami untuk bisa menikmati masalah. Itu enggak mudah, jujur enggak mudah. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan ini semua, pasti untuk membawa kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi memiliki pengalaman secara pribadi. Secara pribadi. Tuhan rindu dikenal secara pribadi. Tuhan rindu kita mengenal Dia secara pribadi. Mari izinkan melalui apapun yang terjadi. Ketika kondisinya baik, puji Tuhan. Thank you Lord. Kita nyanyi seperti tadi, terima kasih Tuhan. Tapi ketika kondisinya tidak mudah, tetap kita memilih mengucap syukur. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Walaupun badai bergelora, keadaannya enggak seperti yang kita inginkan, tapi biarlah melalui pengalamanmu berjalan bersama Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman yang kita alami secara pribadi bersama Tuhan, memori itulah yang akan melekat di pikiran kita. Dan ketika di masa-masa yang akan datang kita kembali diizinkan Tuhan untuk melewati lembah kehidupan sekali lagi, pengalaman pribadi itulah yang akan kita pegang. Kalau di waktu lalu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong aku. Amin. Itulah pengalaman yang lahir karena kita mengenal Tuhan kita. Musim pasti berganti, betul gak sih Bapak Ibu? Tidak mungkin musimnya akan sama terus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Apa Bapak Ibu? Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Kita pujikan lagi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Itulah Tuhan kita. Jujur terkadang ketika situasi tidak mudah, kita cenderung untuk menjadi salah paham dengan Tuhan. Tapi kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, bukankah kita lebih baik dari semuanya itu? Pengalaman bersama Tuhan, itulah yang akan membuat iman kita kembali memilih untuk tetap percaya
Tuhan mengenyangkanku, Tuhan memeliharaku. Kapan Bapak Ibu? Apakah hari ini saja? Tidak. Seumur hidupku. Amin. Tuhan menjanjikan itu. Dan ketika kita memiliki sebuah pengenalan, ketika kita memiliki sebuah pengalaman dengan Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. P yang ketiga dan yang terakhir, pendalaman. Kemarin ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya sharing dengan istri saya. Tidak tahu sekarang masih ada atau enggak. Di zaman kami dulu, waktu SMP SMA ya yang ya. Ketika mau ujian, itu ada namanya sesi pendalaman. Nah, umurnya seperti kami mungkin pernah mengalami itu. Ada jam ke-0 namanya. Kalau sekolahnya jam 7, masuknya jam 6. Atau kalau sekolahnya selesainya zaman itu sih jam 12, jam 1, biasanya nanti jam 2. Apa itu pendalaman? Jadi kita diajari lagi matematika yang lemah gitu ya, didrill lagi di situ. Supaya ketika ujian itu datang, kita bisa menghadapinya, mengerjakannya dengan lebih siap, dengan lebih baik. Dan itulah sebuah pendalaman di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Itu bebas Bapak Ibu. Ada yang boleh ikut, monggo. Kalau ada yang menolak, enggak mau karena ada teman itu yang rumahnya jauh, kalau jam 6 itu enggak bisa, ya enggak apa-apa. Pendalaman ini sebuah pilihan. Mau ikut silahkan. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Itu yang sekolah saya lakukan waktu itu. Ketika kita puas dengan sebuah pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan, izinkan saya mendorong kita semua untuk masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam mengenal Tuhan. Pendalaman itu membawa kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita. Pendalaman. Nah, pendalaman ini seringkali menghadapkan kita pada situasi-situasi yang seperti ini. Ketika masalah justru terlihat semakin besar. Kak, aku wis nyembah, aku wis muji Tuhan, aku sudah setia baca firman Tuhan, sudah setia lakukan kebenaran Tuhan. Tapi masalah kok terlihat semakin besar. Waktunya semakin mendekati akhir, sudah diuber-uber, jatuh tempo. Yang bisnis hari-hari ini tagihan banyak setelah libur lebaran. Duitnya masuknya biasanya sik nanti mari lebaran nyantai sik ya. Tapi kita sudah dikejar dengan deadline harus segera bayar supplier. Ketika jalannya buntu, situasi semakin gelap. Disinilah kita memilih, masuklah lebih dalam lagi dalam penyembahanmu. Pilihlah tetap menyembah. Masuk lebih dalam. Pilih untuk tetap menyembah Tuhan. Pilih untuk tetap memuji nama Tuhan. Dan ketika kita mau masuk lebih dalam lagi, jangan lupa libatkan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh melupakan pribadi Roh Kudus di dalam penyembahan kita, karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu Roh Kudus juga yang harus selalu kita andalkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kita di dalam pendalaman kehidupan kita. Kalau tadi waktu sekolah pendalaman diajar materi-materi supaya lebih siap menghadapi ujian, Roh Kudus pun juga yang akan mengajarkan kepada kita supaya ketika kita menghadapi setiap musim kehidupan, kita siap menghadapinya. Roh Kudus harus terus kita libatkan. Roh Kudus harus terus senantiasa kita sertakan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan, sekali lagi ada 3 hal yang saya ajarkan pagi ini. Penyembahan kita haruslah betul-betul lahir dari sebuah pengenalan akan pribadi Tuhan yang kita sembah. Karena kita bisa menyembah orang yang tidak, pribadi yang tidak kita kenal, bisa. Bisa loh Bapak Ibu. Apalagi waktu lebaran kemarin mudik kumpul gitu ya. Itu bisa latah tiba-tiba memuji tanpa
tahu benar atau tidaknya. Misalkan ada orang lain cerita, anakku loh saiki lihaten wis punya rumah, mobil banyak, akeh. Hebat ya. Ketika ketemu dengan orang, terus gak sih? Anak wong iku lho saiki hebat. Dipuja-puja. Ujung-ujungnya kayak Indra Ken tiba bukan Indra Wahyudi tapi ya, saya nggak ikut afiliasi itu, enggak. Tiba duit ternyata harus nipu kanan dan kiri. Kita bisa terjebak memuji-muji, memuja-muja orang tanpa kita kenal lebih dalam. Tapi penyembahan di dalam pribadi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Lewat pengenalan membawa kita pada sebuah pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini yang akan membuat kita lebih dalam lagi dengan pertolongan Roh Kudus di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan pada akhirnya saya akan tutup dari Yesaya 40. Firman Tuhan mengingatkan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nanti-nantikan Tuhan. Memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Tetaplah memilih untuk menyembah Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum merasakan, sekalipun kita belum menerima, tetaplah memilih untuk menyembah Tuhan. Jadi, seperti judul khotbah saya pagi hari ini, kepada siapa kamu menyembah? Biarlah jawabannya adalah kepada pribadi Tuhan yang kita kenal, yang kita alami, dan akan terus menerus pengalaman itu membawa kita semakin dalam bersama Tuhan. Amin. Silakan pemain musik. Cari
Jesus. Yesus, ku mau tetap menyembah-Mu. Selama aku hidup, ku memilih menyembah-Mu. Ku memilih memuja-Mu. Ku memilih mengagungkan-Mu. Selama aku hidup, hidupku jadi korban di hadapan-Mu. Jadi alat bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Yesus, thank you Jesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak. Pengenalanmu akan Tuhan itu tidak berhenti hanya untuk kita sendiri. Kenalkan Tuhan itu kepada anakmu, kepada cucumu mungkin. Dorong mereka untuk mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tidak berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai timbul angkatan yang lain setelah Yosua mati. Angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Angkatan yang binasa karena mereka nggak mengalami Tuhan. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Kenalkan Tuhan. Temani anakmu mengalami pengalaman bersama Tuhan. Dan bersama-sama, ayo kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan kita. Amin. Biarlah itu kita nikmati, menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan selesai mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau memberi kesempatan untuk kami memuji menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu dan bawa kami bukan hanya menjadi pendengar, namun pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Agar benih firman Tuhan itu boleh semakin berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui kami orang boleh melihat ada pribadi Tuhan yang ajaib, pribadi Tuhan yang dahsyat, pribadi Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan membawa kepada kami semua sebuah pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Apapun yang hari-hari ini sedang jemaat-Mu hadapi, kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kami percaya pribadi Tuhan
setia, Alfa dan Omega sampai selama-lamanya, Amin. takkan membiarkan kami. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, serta kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami terima semuanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.